Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Materi ini merupakan materi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11 semester 2. Mari kita sama-sama simak materinya. Aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya untuk digaungkan, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu merupakan sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan dan persatuan bangsa. Ada berbagai macam ancaman di berbagai bidang yang siap menghampiri. Namun, ancaman tersebut masih bisa diatasi sesuai dengan bidang masing-masing. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Itu caranya dengan mengembangkan demokrasi politik yang sehat dan dinamis. Dan kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Jadi semua warga negara bisa ikut terlibat dalam perpolitikan negara. Kemudian mengadakan reformasi terhadap lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Selanjutnya, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Artinya di sini pemerintahan yang dilaksanakan jauh dari kolusi dan nepotisme sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah sebagai pelaksana negara. Kemudian menegakkan supremasi hukum. Dalam hal ini artinya keadilan dalam hukum itu adil bagi siapa saja, baik untuk rakyat maupun untuk para pejabat, sehingga hukum itu bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan tujuan dilaksanakan atau diadakannya hukum. Selanjutnya, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional agar negara kita disegani dan dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Adapun caranya yaitu yang pertama, memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga rakyat dapat sejahtera dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara-negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan pengetahuan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melakukan penyaringan budaya
dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yang keenam, bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesenjangan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketujuh, memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, dengan manusia, ya, atau manusia dengan masyarakat, kemudian manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun caranya yaitu dengan cara tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, demikian ya penjelasan tentang strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai bidang. Hal tersebut perlu dilakukan oleh semua warga negara untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang perlu diamankan terhadap ancaman perang dan segala bentuk gangguan keamanan lainnya, sehingga kepentingan nasional yang demikian tinggi nilainya harus dijamin kelangsungannya oleh bangsa Indonesia sendiri, dan negara Indonesia tidak boleh disandarkan kepada kekuatan negara lain. Demikian penjelasan materi tentang strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.